Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 ini, saya akan mengomentari di kota kelahiran Soekarno, baliho Puan Maharani di vandalisme. Dalam menghadapi Pilpres tahun 2024 nanti, sudah banyak yang mencalonkan diri sebagai presiden, di mana mereka melakukan curi start dengan melakukan kampanye terselubung. Salah seorang calon presiden yang curi start adalah Puan Maharani, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dalam kampanye tersebut, Puan Maharani membuat cukup banyak baliho diletakkan di daerah Jawa Timur dan daerah Jawa Tengah agar lebih dikenal masyarakat yang ditempatkan di pertigaan jalan atau letaknya sangat strategis. Baliho Puan Maharani yang dibuat di daerah kelahiran Soekarno, neneknya sendiri, di vandalisme masyarakat setempat ada dengan tudingan negatif atas perilaku Puan Maharani ini. Antara lain masih Pilpres tahun 2024 sudah kampanye tidak peduli. Di samping itu dia tidak peduli nasib rakyat melakukan kampanye dalam kondisi pandemi virus corona. Melihat vandalisme atas baliho Puan Maharani selaku perwujudan melihat vandalisme atas baliho Puan Maharani sebagai perwujudan tidak simpatik masyarakat sama Puan Maharani. Ada dugaan tidak simpati kader PDIP kepada Puan Maharani ini diduga karena Puan Maharani menjatuhkan nama Ganjar Pranowo yang tidak mengundang Ganjar Pranowo pada saat Puan Maharani melakukan pertemuan dengan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Semarang, Jawa Tengah. Padahal Ganjar Pranowo adalah selaku Gubernur Jawa Tengah dan juga dia sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga tidak diundang. Terbukti berdasarkan survei kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendukung Ganjar Pranowo sebesar 40%, sedangkan Puan Maharani hanya didukung 4%. Jadi di lingkungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saja sudah dilakukan survei, di mana berdasarkan hasil survei tersebut, di mana Ganjar Pranowo didukung 40% PDIP, kader PDIP Perjuangan tersebut, sedangkan Puan Maharani hanya didukung 4%. Jadi harapan saya lebih baik Puan Maharani tidak ikut Pilpres tahun 2024 di daerah karena tidak usah dia ikut, karena di daerah kelahiran neneknya saja Soekarno balihonya di vandalisme, diganti saja dengan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang elektabilitasnya tinggi, yang kemungkinannya besar dipilih rakyat demi kebaikan nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke depan. Jadi inilah yang saya lihat bahwa di dalam pemilihan ini, di mana Puan Maharani ini, di mana balihonya banyak dipasang di mana-mana, terutama di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, banyak yang dipasang balihonya tersebut. Di mana di antara baliho itu ada yang dipasang di daerah kelahiran neneknya Soekarno, di mana di dalam kelahiran, di mana baliho yang didirikan di daerah kelahiran Soekarno tersebut di vandalisme juga. Itu sebagai perwujudan tidak senang sama Puan Maharani ini. Mungkin dugaan masyarakat Puan Maharani ini terlalu cepat melakukan kampanye tersebut. Masih jauh tahun 2024, tahun 2021 sudah melakukan kampanye. Jadi masih jauh.
Di samping itu juga tidak pantas Puan Maharani langsung melakukan kampanye terselubung pada saat di mana negara Indonesia terkena daripada virus corona tersebut, di mana masyarakat masih banyak mengalami rasa ketakutan dalam menghadapi virus corona tersebut. Seharusnya dana daripada kampanye itu atau dana baliho tersebut seharusnya diserahkan kepada masyarakat kecil untuk dapat meningkatkan ekonominya dalam menghadapi pandemi virus corona ini. Karena semua masyarakat kesulitan keuangan, kesulitan kerja, dan pada saat ini sebenarnya tepat Puan Maharani itu untuk mengambil hati rakyat dengan cara memberikan bantuan uang tersebut kepada semua masyarakat kecil agar masyarakat kecil mendukungnya. Tetapi kelihatannya sangat jauh dia dari masyarakat, tidak pedulikannya. Terbukti di mana kader PDI Perjuangan berdasarkan survei mendukung Ganjar Pranowo sampai 40%, sedangkan Puan Maharani saja hanya 4%, jadi sangat jauh bedanya. Jadi harapan saya agar Puan Maharani ini tidak usah diikutkan dalam kampanye Pilpres tahun 2024 tersebut, karena di dalam tempat kelahiran neneknya saja balihonya dicoret-coret dan dipandalisme, sehingga tidak pantas dan juga masyarakat tidak akan mendukungnya saya lihat, dan juga dukungan masyarakat sangat kecil kepada Puan Maharani. Sekian dan terima kasih.